Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Kota Bandung. Selamat datang di tayangan sosialisasi SPMB Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang TK, SD, dan SMP tahun ajaran 2026-2027 di Kota Bandung. SPMB bukan sekadar proses penerimaan siswa, tapi juga langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita bahas bersama agar setiap anak mendapatkan kesempatan terbaiknya. Hari ini saya Mia Tresna Wulan, tim SPP Kota Bandung ditemani oleh rekan saya Fatah Fajar Mubarok akan membahas tentang SPMB secara umum di Kota Bandung. Ya, bagaimana kabarnya Pak Fatah? Alhamdulillah baik Bu Mia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Tidak terasa ya sudah mau memasuki lagi SPMB di tahun ajaran 2026-2027. Iya betul. Iya. Untuk tahun ini bagaimana tentang aturannya Pak Fatah? Baik, untuk SPMB tahun pelajaran 2026-2027 ini menggunakan dasar hukum peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Dan yang kedua yaitu adalah peraturan Wali Kota Bandung nomor 24 tahun 2026 tentang perubahan atas peraturan Wali Kota Bandung nomor 24 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jadi sebetulnya kalau untuk dasar hukumnya dari pusat sebetulnya tetap Tidak ada perubahan. tidak ada perubahan, dan untuk di Kota Bandung ini ada sedikit perubahan, dan perubahannya itu sendiri dituangkan melalui peraturan Wali Kota Bandung nomor 24 tahun 2026. Iya. Jadi ada perubahan, tidak membuat perwal yang baru, Ya, tetapi hanya merubah beberapa pasal ya di Perwal nomor 24 tahun 2025. Oke, tentunya untuk SPMB kita harus tahu dulu jalur-jalur nih penerimaan siswa baru. Ada jalur apa saja Pak Pata? dalam jalur penerimaan murid baru ini ada 4. Yang pertama adalah jalur domisili, yang kedua jalur afirmasi, yang ketiga jalur prestasi, dan yang keempat adalah jalur mutasi. Iya. Jadi memang kalau jalur penerimaan murid baru itu sendiri sebetulnya memang tidak ada yang berubah. Tidak berubah. Ya tidak ada yang berubah. Jadi sama seperti tahun-tahun sebelumnya itu ada domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi seperti Iya. itu. Tapi Pak Patah tentunya tahun ini pasti ada juga orang tua yang baru mengikuti betul. SPMB. Jadi tidak ada salahnya kalau Kita Pak Patah ulas ya. bisa menjelaskan kembali tentang masing-masing jalur di SPMB ini. Ya, jadi yang pertama adalah jalur domisili, yaitu adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi ini jalur yang utama, yang lebih dominan, yaitu adalah jalur domisili seperti itu. Itu diperuntukkan bagi mereka yang berada pada domisili yang telah ditetapkan melalui pemerintah daerah. Nanti syaratnya apa aja nanti kita akan bahas. Yang kedua, jalur afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus. Jadi afirmasi ini ada 2, yaitu untuk calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau di Kota Bandung kita bilangnya adalah RMP, dan calon murid penyandang disabilitas atau PDBK. Yang ketiga ada jalur prestasi, yaitu jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir adalah jalur mutasi, adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili, pindah tempat tinggalnya karena perpindahan tugas orang tua atau wali, dan bagi anak guru atau tenaga kependidikan yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bekerja atau mengajar. Jadi untuk jalur mutasi ini memang diperuntukkan bagi mereka yang calon murid itu pindah domisili dikarenakan orang tuanya pindah tugas dari luar kota ke dalam Kota Bandung, serta bisa digunakan untuk anak guru atau anak tenaga kependidikan yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bekerja atau mengajar.
ya. Jadi tadi kita sudah mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang keempat jalur tersebut. Nah, untuk persyaratannya itu sendiri Pak Pata, untuk persyaratan umum di sistem penerimaan murid baru ini seperti apa? Ya, sebagaimana tadi Bu Mia sampaikan untuk Kota Bandung ini kan ada 3 jenjang ya, Betul. ada jenjang TK, TK. SD dan SMP. Untuk TK sendiri ini syarat umumnya adalah berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A. Kemudian berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun itu untuk kelompok B. Sementara untuk jenjang SD ini usia 7 tahun, kemudian paling rendah 6 tahun, serta paling tinggi 9 tahun per 1 Juli tahun berjalan, berarti 1 Juli tahun 2026. Nah, usia paling rendah 6 tahun itu dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan bagi calon murid yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa serta memiliki kesiapan psikis seperti itu. Jadi khusus untuk SD ini berusia 7 tahun dan paling rendah itu 6 tahun. Nah, dari 6 tahun ini dapat dikecualikan menjadi 5 tahun 6 bulan dengan syarat calon murid tersebut memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa serta kesiapan psikis. Sementara untuk jenjang SMP ini berusia paling tinggi 15 tahun per 1 Juli tahun 2026 dan telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain. Jadi itu adalah persyaratan umum Umumnya, ya. untuk jenjang TK, SD dan SMP seperti itu Bu Mia. Jadi itu persyaratan umum untuk semua jalur. Betul, untuk semua jalur ini dilihat dari usia seperti itu. Untuk selanjutnya persyaratan khususnya nih seperti apa untuk masing-masing jalur? Ya, karena memang namanya persyaratan khusus berarti setiap jalur ini memiliki ciri khas atau dokumen yang menjadi persyaratan. Misalkan jalur domisili ini persyaratan khususnya itu adalah dibuktikan dengan kartu keluarga Kota Bandung yang diterbitkan 1 tahun sebelum tanggal 22 Juni 2025. Artinya kalau untuk jalur domisili semakin lama ini memang bagus gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa yang bersangkutan atau calon murid tersebut memang sudah lama berdomisili berdasarkan kartu keluarga tersebut. Jadi kartu keluarga Kota Bandung yang diterbitkan 1 tahun sebelum tanggal 22 Juni tahun 2025. Kemudian untuk jalur afirmasi yaitu pertama adalah kakak Kota Bandung. Kemudian khusus untuk yang RMP itu terdaftar dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN desil 1 sampai dengan 5. Itu khusus untuk jalur afirmasi yang rawan melanjutkan pendidikan. Sementara untuk jalur afirmasi bagi PDBK atau murid berkebutuhan khusus ini mendapatkan rekomendasi tertulis dari Unit Layanan Disabilitas atau ULD Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nah, itu jalur afirmasi dengan syarat-syarat yang tadi telah disampaikan seperti itu. Kemudian untuk syarat khusus bagi jalur prestasi, yang pertama jalur prestasi itu kan ada 2, yaitu ada prestasi nilai rapot dan yang kedua ada prestasi kejuaraan atau penghargaan. Khusus untuk jalur prestasi ini wajib kakaknya Kota Bandung. Nah, syarat khusus lainnya adalah untuk yang prestasi nilai rapot yaitu nilai rapot, kemudian surat keterangan peringkat serta surat keterangan hasil TKA atau tes kemampuan akademik. Kemudian khusus untuk jalur prestasi kejuaraan atau penghargaan yaitu dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan atau penghargaan yang diterbitkan paling lama 3 tahun. Terakhir untuk jalur mutasi, syarat khususnya adalah surat penugasan dari instansi, lembaga atau perusahaan maksimal 1 tahun sebelum pelaksanaan SPMB, yaitu 22 Juni 2025. Jadi memang paling akhir itu atau paling lama itu adalah 22 Juni 2025. Dan kemudian dilengkapi dengan surat keterangan pindah domisili dari daerah asal luar Kota Bandung, serta bagi anak guru atau anak tenaga kependidikan dibuktikan dengan surat penugasan bagi PTK tersebut. Nah, itu Bu Mia
syarat khusus untuk di tiap jalur. Iya. Dan nanti tentunya ayah bunda wargi kota Bandung jangan khawatir untuk persyaratan dan mengetahui lebih lanjut tentang keempat jalur di SPMB ini nanti akan ada tayangan videonya tersendiri. Ya. Selanjutnya Pak Patah, untuk tahun ini bagaimana untuk jalur dan kuota SPMB itu sendiri? Ya, untuk jalur dan kuota SPMB di tahun pelajaran 2026-2027 untuk jenjang SD ini ada 3 jalur. Yang pertama adalah domisili itu sebanyak 80%, kemudian afirmasi itu 15% dan mutasi 5%. Kemudian untuk jenjang SMP jalur domisili 40%, jalur afirmasi 30%. Kemudian untuk khusus di jenjang SMP itu ada jalur prestasi itu sebanyak 25% serta mutasi 5%. Nah, untuk jenjang SMP jalur prestasi yang tadi saya maksud 25% itu terdiri dari prestasi nilai raport sebanyak 15% dan penghargaan atau perlombaan itu sebanyak 10%. Dan baik di jenjang SD maupun SMP untuk domisili atau jalur domisili ini termasuk kuota maksimal 10% bagi sekolah-sekolah perbatasan. Nanti juga kita akan sampaikan daftar sekolah perbatasan baik untuk jenjang SD maupun SMP. Sementara untuk yang afirmasi ini baik di jenjang SD maupun SMP ya, ini termasuk murid berkebutuhan khusus itu sebanyak 3 orang per sekolah seperti itu. Iya. Jadi itu mungkin jalur dan kuota SPMB tahun 2026-2027. Iya, kita sudah dengarkan tadi untuk jalur dan kuota SPMB ya Ibu dan Bapak. Kemudian kita juga nanti akan mengetahui berapa jumlah kuota dari masing-masing sekolah itu pada saat proses pendaftaran ya. Iya. Di pendaftaran melalui website spmb.bandung.go.id. Selanjutnya ini untuk seleksinya nih Pak Patah, kan tentunya harus ada seleksi ya. Iya. Siapa yang nanti berhak atau lolos ke SMP, SD atau SMP yang ditujunya. Itu seleksinya seperti apa? Baik, untuk seleksi di jenjang SD baik untuk jalur domisili, afirmasi maupun mutasi ini semuanya menggunakan usia. Jadi nanti akan diurutkan dari usia paling tinggi ke usia paling rendah dan kemudian dipotong sampai batas kuota yang telah ditentukan seperti itu. Jadi yang pertama adalah usia. Nah, apabila sampai batas kuota terakhir itu ada usia yang sama, penentuan siapa yang nanti akan masuk itu didasarkan pada jarak. Jadi khusus untuk SD, baik untuk jalur domisili, afirmasi maupun mutasi, ini seleksinya berdasarkan usia. Apabila ada usia yang sama, maka penentuannya berdasarkan jarak seperti itu. Nah, berbeda dengan SMP. SMP ini untuk domisili, kemudian juga untuk afirmasi maupun mutasi, ini didasarkan pada jarak. Jadi nanti akan diurutkan dari jarak yang terdekat dengan sekolah tujuan sampai jarak yang terjauh, kemudian nanti dipotong sampai batas kuota terakhir. Apabila pada batas kuota terakhir itu ada jarak yang sama, maka penentuannya terakhir itu menggunakan usia. Nah, tetapi untuk jalur prestasi di jenjang SMP ini tidak berdasarkan jarak dan tidak juga berdasarkan usia, tetapi berdasarkan pada kriteria, misalkan untuk prestasi kejuaraan atau penghargaan ini didasarkan pada skor prestasi nilai tertinggi. Jadi pada saat misalkan ada anak yang dia memiliki skor prestasinya misalkan nasional itu sekian, maka itu nanti akan diurutkan dari skor prestasinya yang paling tertinggi itu sampai skor prestasinya yang terendah atau kecil seperti itu. Nah, pada saat ada batas kuota terakhir itu ada skor prestasi yang sama, maka penentuan untuk kuota terakhir itu ditentukan dari skor kumulatif dari sertifikat yang calon murid itu miliki gitu ya. Nah, kedua, untuk jalur prestasi yang berdasarkan nilai rapot
ini didasarkan pada skor nilai akhir ya gitu. Nanti pada saat misalkan ada nilai akhir atau nilai rapot itu yang sama, maka penentuan batas kuotanya itu didasarkan pada nilai mata pelajaran. Nah, bagaimana rumusnya atau nanti urutan nilai mata pelajarannya itu seperti apa nanti akan dibahas pada video lainnya yang terkait tentang yang jalur khusus prestasi. Membahas jalur prestasi khusus untuk kejuaraan dan nanti khusus untuk nilai rapor. Ya, betul. Baik, selanjutnya tadi kita sudah mengetahui kuota, seleksi. Nah, tentunya untuk pilihan sekolahnya nih, untuk pilihan sekolahnya seperti apa? Nah, untuk pilihan sekolahnya, untuk jenjang SD itu untuk jalur domisili memiliki pilihan maksimal 2 pilihan dalam wilayah, gitu ya, 2 pilihan dalam wilayah. Nah, tetapi untuk jenjang SD ini pilihan pertamanya itu adalah sekolah yang berada pada radius 1000 meter dari domisili. Jadi pada saat nanti ayah bunda kemudian di website spmb.bandung.go.id kemudian memilih jalur domisili, kemudian memilih pilihan sekolahnya, maka pilihan pertamanya itu yang akan muncul adalah daftar sekolah-sekolah yang berada pada radius 1000 meter. Nah, baru pada pilihan keduanya itu yang berada pada wilayahnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk jalur afirmasi ini 2 pilihan dalam wilayah dan khusus untuk mutasi ini hanya memiliki kesempatan 1 pilihan dalam wilayah. Itu untuk jalur pada jenjang SD. Sementara untuk jenjang SMP untuk jalur domisili ini 2 pilihan dalam wilayah. Kemudian untuk afirmasi ini 2 pilihan SMP negeri dan 2 pilihan SMP swasta yang dalam wilayah. Dan ini afirmasi yang dimaksud untuk 2 pilihan SMP negeri dan 2 pilihan SMP swasta ini adalah untuk afirmasi RMP. Kemudian untuk yang prestasi ini diberikan kebebasan atau pilihan itu adalah 2 pilihan wilayah di dalam kota. Artinya memang kalau untuk jalur prestasi itu ini memiliki keleluasaan bisa memilih lintas di sekolah manapun di dalam kota Bandung seperti itu. Tidak dibatasi oleh wilayah domisili wilayah domisili seperti itu. Dan untuk mutasi sama seperti jenjang SD ini hanya memiliki 1 pilihan dalam wilayah. Nah, itu mungkin pilihan sekolah di dalam SPMB untuk jalur yang tadi saya sudah sampaikan seperti itu. Ini sekarang untuk jadwalnya nih, ini pasti sudah tunggu-tunggu ya oleh warga Kota Bandung. Ini jadwal SPMB-nya ini nanti seperti apa? Kapan mulai pendaftaran? Kapan akan diumumkan? Nah, seperti itu gimana Pak Pata? Ya, ini ayah bunda bisa melihat di tayangan berikut bahwa dimulai dari tanggal 4 Mei 2026. Jadi di tanggal 4 Mei 2026 itu adalah pengumuman SPMB. Jadi istilahnya launchingnya lah ya seperti itu. Kemudian dimulai dari tanggal 4 sampai 8 Mei 2026 itu adalah pendataan murid RMP. Jadi pendataan murid RMP ini itu untuk RMP penempatan seperti itu. Nah, penempatan RMP ini diawali dengan verifikasi dan validasi data RMP tanggal 11 sampai 15 Mei 2026. Kemudian penetapan murid baru RMP berdasarkan penempatan atau pemetaan itu di tanggal 22 Mei 2026. Lanjut pada pendataan calon murid secara keseluruhan itu dimulai dari tanggal 11 Mei sampai 5 Juni 2026. Jadi yang disebut dengan pendataan calon murid baru ini adalah mereka calon murid itu mengisi ya isian, identitas dan melengkapi persyaratan baik persyaratan umum maupun persyaratan khususnya. Jadi dikasih waktu ini hampir 1 bulan dari mulai tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni 2026. Sementara untuk pendaftaran jalur prestasi dan jalur afirmasi ini pada tanggal 8 sampai 12 Juni 2026. Jadi khusus untuk jalur prestasi dan afirmasi, baik afirmasi RMP yang non pemetaan atau penempatan
dan afirmasi PDBK peserta didik berkebutuhan khusus ini dimulai pendaftarannya tanggal 8 sampai 12 Juni 2026. Iya, berarti Pak Pata yang untuk afirmasi itu untuk ada yang penempatan dan non penempatan. Itu Betul. kuotanya seperti apa? Jadi untuk kuota jalur afirmasi yang pemetaan atau penempatan ini adalah 20% Bu Mia. Dari yang total 30% dari total, itu, ya. Ini kan 20% betul untuk yang afirmasi itu kan 30%. Ya kan ya? Iya. 30% ini 20%-nya itu adalah penempatan atau pemetaan. Nah, untuk yang 10%-nya itu adalah non penempatan atau pemetaan. Nah, ini yang tadi saya maksudkan, pendaftarannya itu dari tanggal 8 sampai 12 Juni 2026. Nah, kemudian pengumuman hasil seleksinya baik jalur prestasi maupun afirmasi itu ini kita akan umumkan pada tanggal 19 Juni 2026. Kemudian daftar ulangnya di tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 Juni 2026. Itu khusus untuk jalur prestasi dan jalur afirmasi. Sementara pendaftaran untuk jalur domisili dan mutasi itu dimulai dari tanggal 22 sampai 26 Juni 2026. Dan pengumumannya itu akan kita umumkan di tanggal 3 Juli 2026. Kemudian daftar ulangnya untuk jalur domisili dan mutasi itu pada tanggal 6 sampai 7 Juli 2026 serta hari pertama masuk sekolah itu untuk tahun ajaran 2026-2027 ini pada tanggal 13 Juli 2026. Nah, apabila ada kuota yang belum terpenuhi itu akan ada pengisian kuota itu pada tanggal 7 sampai 8 Juli 2026. Dan kemudian pengumumannya akan dilaksanakan atau diumumkan pada tanggal 9 Juli 2026 dan itu semuanya dilakukan secara online seperti itu. Iya. Itu mungkin punya jadwal dari SPMB dan ini juga bisa dilihat dari tayangan berikut ya. Iya. Kalau melihat jadwal Pak Pata, ini sepertinya masih ada kesempatan ya untuk bisa mendaftar di jalur yang berbeda. Iya. Iya. Jadi memang untuk tahun sekarang, tahun ajaran 2026-2027 ini memang dibagi menjadi dua tahap. Nah, tahap ya. pertama itu kan untuk jalur prestasi dan afirmasi. Nah, khusus untuk mereka yang memilih jalur prestasi, apabila tidak lolos seleksi, ya, maka calon murid tersebut masih bisa mendaftar pada jalur domisili gitu. Tetapi kalau untuk jalur afirmasi itu tidak bisa. Jadi kalau untuk jalur afirmasi itu pada saat misalkan nanti calon murid itu memilih menggunakan jalur afirmasi, maka dia akan akan diseleksi pada pilihan pertama, kedua, ketiga, keempat atau nanti akan disalurkan pada sekolah yang masih kuota RMP-nya masih ada seperti itu. Jadi memang kalau untuk jalur afirmasi itu tidak ada tidak ada istilah tidak lolos dan kemudian nanti akan mengikuti domisili seperti itu. Pasti semuanya akan mendapatkan sekolah baik di negeri maupun di swasta seperti itu. Nah, kita tadi sudah mengetahui jadwal SPMB. Nah, sekarang bagaimana mekanismenya untuk pendaftaran dan apa yang harus dilakukan atau bagaimana itu mekanisme pendaftaran sampai nanti penerimaan sampai nanti daftar ulang itu seperti apa Pak Pata? Ya, baik untuk mekanisme SPMB itu sendiri diawali dari pendataan. Ya, pendataan itu dilakukan oleh wali kelas kepada orang tua calon murid untuk mengumpulkan dokumen persyaratan ya atau juga bisa dilakukan oleh orang tua secara mandiri seperti itu ya. Jadi nanti dikumpulkan dokumen-dokumennya baik itu oleh wali kelas maupun oleh orang tua. Tetapi posisi dari wali kelas itu sendiri itu adalah hanya membantu Bumnya. Jadi yang mendaftarkan itu tetap sebetulnya pada hakikatnya adalah orang tua gitu. Tapi ada beberapa mungkin orang tua yang belum menguasai teknologi yang perlu dibantu. Nah, posisi wali kelas itu adalah membantu untuk menginputkan seperti itu ya. Jadi dokumen-dokumennya silakan untuk dikumpulkan di wali kelas. Tetapi kalau misalkan bagi orang tua
saya mampu, saya bisa untuk menginputkan Mendaftar secara sendiri, sendiri ya. itu silakan bisa oleh orang tua. Nah, yang kedua itu mengisi data diri calon murid yang akan mengikuti proses SPMB oleh sekolah asal bagi yang meminta bantuan untuk menginputkan melalui sekolah asal ya. Tetapi tetap divalidasinya oleh orang tua gitu ya, atau secara mandiri dilakukan oleh orang tua itu sendiri. Melalui apa? Melalui laman spmb.bandung.go.id yang tadi dari tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni 2026. Setelah itu, maka masuklah pada proses pendaftaran sesuai dengan jalur yang tadi. Kalau memang memilih misalkan jalur prestasi, maka pendaftarannya itu dibuka dari tanggal 8 sampai 12 Juni 2026. Tetapi kalau memang misalkan akan memilih jalurnya adalah jalur domisili, maka baru bisa mendaftar di website tersebut itu dimulai dari tanggal 22 sampai 26 Juni 2026. Setelah itu akan dilakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen calon murid itu oleh sekolah tujuan, baik pilihan pertama maupun pilihan kedua. Jadi kalaupun misalkan contoh misalkan pilihan pertamanya kalau untuk jenjang SMP adalah SMP 1, pilihan keduanya misalkan SMP 9, maka yang akan melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen itu oleh SMP 1 dan oleh SMP 9 seperti itu. Kemudian setelah dilakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen, katakanlah dianggap lengkap, maka masuklah pada sistem seleksi. Seleksinya itu sesuai dengan jalur tadi. Kalau untuk jenjang SMP berarti jarak, untuk yang domisili misalkan. Kalau untuk yang SD berarti usia. Seperti itu, ya. Bagaimana kalau memang misalkan ada yang tidak lengkap, maka tidak akan dulu bisa masuk ke dalam website yang bisa ditampilkan dilihat secara umum. Itu nanti akan ada notifikasi di akun calon murid tersebut bahwa persyaratannya itu harus dilengkapi seperti itu, ya. Nah, kemudian itu akan dilakukan pengumuman sesuai tadi jadwal yang sudah ditentukan. Itu pengumumannya secara daring, secara online melalui laman spmb.bandung.go.id. Setelah nanti ada daftar nama-nama calon murid itu yang keterima di tiap jalurnya, atau mungkin juga nanti akan ada di akun calon murid tersebut, itu selanjutnya melakukan daftar ulang, dan daftar ulangnya itu pun melalui sistem atau laman spmb.bandung.go.id pada akun calon murid itu sendiri. Jadi nanti setiap calon murid baru itu akan memperoleh satu akun ya? Betul. Jadi yang memang yang harus dipastikan ini adalah terkait tentang NIK ya gitu. Pastikan memang itu valid. Tetapi memang Bu Mia, Ayah Bunda itu juga jangan khawatir. Nanti juga kita memang sudah berkolaborasi dengan Disduk Capil ya. Disduk Capil apabila ada ayah bunda yang memerlukan bantuan terkait tentang data kependudukan seperti itu. Ya, jadi untuk mekanisme SPMB-nya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Patah, tapi tentunya ayah bunda, ibu dan bapak juga ingin mengetahui juga tentang wilayah domisilinya, sehingga nanti bisa tahu saya bisa mendaftar ke SD atau SMP mana saja, gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dari tayangan berikut, ada wilayah domisili SD. Ini untuk jenjang SD itu ada 8 wilayah domisili. Ya, ada wilayah domisili, ada wilayah domisili A, B, C, D, E, F, G, dan H beserta kecamatannya. Misalkan untuk wilayah domisili A, ini kecamatannya adalah Sukasari, Cidadap, Coblong, Sukajadi. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, untuk jenjang SD ini untuk jalur domisili pilihan pertamanya itu yang akan muncul adalah daftar sekolah-sekolah yang berada pada radius 1000 meter. Nah, kemudian pilihan keduanya itu yang berada pada wilayah domisili. Misalkan wilayah domisilinya itu adalah yang A,
maka akan muncul daftar nama SD-SD yang berada pada Kecamatan Sukasari, Cidadap, Coblong, dan Sukajadi seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya saya berdomisili di Kecamatan Sukasari, Ya. berarti masuk ke wilayah domisili A. A. Berarti saya hanya bisa memilih sekolah yang ada di wilayah domisili A. Ya, jadi memang khusus untuk SD ini memang pilihan pertamanya itu nggak akan muncul dulu semua Sewilayah domisili ya itu ya. betul. Tapi yang Yang berada pada radius 1000 1000 meter. Baru pada pilihan kedua ya akan muncul daftar sekolah-sekolah SD yang berada pada wilayah domisili A seperti itu. Kemudian untuk SMP-nya? Untuk SMP bisa dilihat dari tayangan berikut. Ini SMP ada wilayah domisili A, wilayah domisili B, wilayah domisili C, dan wilayah domisili D. Jadi kalau untuk SMP itu ada 4 wilayah domisili beserta kecamatannya. Misalkan untuk wilayah domisili A ini meliputi Kecamatan Sumur Bandung, Bandung Wetan, Sukasari, Cibenying Kaler, Coblong, Cibenying Kidul, Sukajadi, dan Cidadap. Jadi untuk SMP ini pilihan pertama dan pilihan keduanya itu memang akan muncul akan muncul daftar nama-nama SMP yang ada pada wilayah domisili tersebut. Nah, apabila di batas domisili itu ada sekolah yang terdekat tapi beda wilayah domisili, misalkan calon murid ini berada pada wilayah domisili A, tetapi lebih dekatnya kepada sekolah yang berada pada wilayah domisili D lah, misalkan seperti ini. Karena kan memang untuk yang A ini irisan dengan D juga irisan dengan C juga, bahkan irisan dengan B juga. Di beberapa tempat nah, apabila si jarak tempat tinggalnya ke sekolah tujuannya itu walaupun beda wilayah domisili itu kurang dari 3 km, maka dianggap satu wilayah domisili. Bisa ya memilih sekolah yang masih berbeda domisili, wilayah domisili, tapi jaraknya kurang dari 3.000 km seperti meter ya. Baik. Nah, tadi kita juga sempat membahas tentang sekolah perbatasan. Ya, sekolah perbatasan itu sekolah-sekolah yang hanya dapat dipilih oleh warga yang yang memiliki kartu keluarga di luar Kota Bandung ya. Iya, betul. Betul ya Pak Pata ya. Dan ini disebut nanti bisa dilihat pada tayangan nama-nama sekolah yang termasuk sekolah perbatasan, yaitu ada 26 SD dan SMP ada 8 sekolah. Jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda yang kartu keluarganya bukan kartu keluarga Kota Bandung itu dapat memilih di sekolah perbatasan. Untuk detail bagaimana misalkan mekanisme dan pilihan sekolahnya nanti akan disampaikan melalui tayangan video lainnya. Ya. Nah, selain nanti dapat informasi dari tayangan YouTube Dinas Pendidikan, informasi ini media sosialisasi SPMB Kota Bandung, apalagi nih Pak Pata? Ya, jadi Ayah Bunda bisa mengikuti sosialisasi SPMB Kota Bandung ini memang di berbagai macam media yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Seperti di channel YouTube ya di Dinas Pendidikan Kota Bandung, kemudian ada Instagram di @bandung.disdik, kemudian juga ada Facebook Dinas Pendidikan Kota Bandung, kemudian juga nanti ada Telegram channel Dinas Pendidikan, kemudian ada TikTok Disdik BDG, kemudian juga nanti ada di Zoom, sosialisasi di radio, kemudian juga ada Zoom, kemudian yang mungkin Ayah Bunda pengen langsung mendapatkan respon ini melalui online chat di website SPMB. Jadi nanti di websitenya spmb.bandung.go.id ini nanti Ayah Bunda bisa melakukan konsultasi atau ada hal-hal yang mungkin yang akan ditanyakan ini melalui online chat seperti itu. Online chat ini sendiri akan dimulai kapan? Mulai tanggal 11 Mei pada saat pendataan sudah siap. Jadi 11 Mei pada saat Ayah Bunda melakukan pendataan itu juga Ayah Bunda bisa berkonsultasi langsung melalui online chat di website spmb.bandung.go.id. Iya. Ya,
Terima kasih Pak Patah. Tadi kita sudah menyampaikan dengan lugas, dengan jelas gambaran umum tentang SPMB di Kota Bandung tahun ajaran 2026-2027. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan untuk Bapak Ibu, Ayah Bunda mempersiapkan diri. Nah, berbicara tentang persiapan, apa yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu Ayah Bunda yang tahun ini akan memasukkan putra-putrinya ke jenjang TK, SD ataupun SMP? Yang paling terpenting sebetulnya yang harus disiapkan itu adalah persyaratan umum dan persyaratan khusus. Jadi dokumen-dokumennya. Dokumen-dokumennya. Namun sebelum mempersiapkan dokumen umum dan dokumen khusus ini Ayah Bunda juga harus memahami betul sebetulnya saya itu akan masuk melalui SPMB itu jalur apa gitu ya. Kalau memang misalnya katakanlah saya menggunakan jalur domisili, berarti ada persyaratan khususnya yang harus dilengkapi. Seperti misalkan kartu keluarga yang harus lebih dari 1 tahun. Tetapi kalau memang misalkan Ayah Bunda katakanlah kurang dari 1 tahun kartu keluarga Kota Bandungnya, berarti tidak memenuhi persyaratan secara administrasi untuk menggunakan jalur domisili seperti itu. Jadi memang yang harus pertama kali dipersiapkan itu adalah memahami dulu sistem SPMB tahun 2026-2027 dan kemudian melengkapi persyaratan umum dan persyaratan khususnya itu sendiri Bu Mia. Iya. Dan agar Ayah Bunda, Bapak Ibu lebih paham, tentunya tunggu kami di tayangan video mengenai jalur-jalur SPMB Kota Bandung tahun 2026-2027. Ayah Bunda, Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat dan semoga SPMB di Kota Bandung dapat berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Kita pamit. Pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.